Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wira Gustian dan narasumber saya. Halo, saya Andika Noveri. Ya, kita kali ini podcast bareng Kak Andika Noveri. Sosok yang luar biasa dalam bekerja, berorganisasi, bermasyarakat. Tentunya beliau ini sudah melalang buana untuk apalagi pekerjaan yang bisa dikatakan sudah nilainya plus banget lah, gitu. Baiklah Kak, kita langsung saja ke materi Kak. Jadi kan banyak pemuda-pemuda sekarang ini kan baru lulus kuliah Kak. Iya, betul. Nah, kita angkat tema malam ini bagaimana strategi meningkatkan skill setelah lulus kuliah. Nah, supaya nggak kebingungan Kak. Itu gimana sih Kak untuk mengatasi atau supaya teman-teman nggak bingung lagi gitu? Iya. Iya, sebelumnya terima kasih Agus ya, sudah hadir dan kita bertemu kembali dalam sesi motivasi kekinian. Jadi sahabat motivasi kekinian, sebenarnya konten-konten yang seperti ini itu adalah satu konten yang sangat memberikan kita manfaat yang sangat bagus ya buat anak-anak muda khususnya milenial. Karena disinilah wadah kita memberikan satu semacam motivasi lah ya, satu saran, satu semacam kayak konten yang sangat positif untuk orang-orang banyak gitu kan, sangat membantu lah. Benar. Nah sebenarnya memang yang menjadi permasalahan kita itu pada saat kita sudah setelah lulus kuliah ya, memang PR terbesar kita adalah bekerja. Karena semua orang kadang-kadang mencap ya udah yang udah lulus kuliah nih siap-siap nih jadi pengangguran gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang menggiring opini kita yang seperti itu, momok menakutkan kan? Menjadi momok menakutkan ke anak-anak muda kita yang fresh graduate nih, yang baru lulus kuliah. Padahal sebenarnya fresh graduate itu sangat berpotensi, berpeluang untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan ya. Karena step mereka pada saat sebelum masuk ke dunia kerja itu sudah sangat panjang ya teman-teman ya. Jadi udah mulai dari sekolah formal ya kan, SMP, SMA juga kadang-kadang kita udah dapat kayak jurusan gitu kan, jurusan IPA, jurusan IPS. Kenapa dibuat semacam ada jurusan? Karena memang pada saat itu memberikan kita satu arahan nih, arahan untuk ini orang dia lebih prefer kemana nih, ya kan, cita-citanya atau memang sesuai dengan kemampuan dia di mana nih, keinginan dia gitu kan, kompetensi dia arahnya kemana gitu. Bahkan dari SMA itu udah diarahkan, lo harus ngambil jurusan IPA gitu. Pernah kan Agus kan? Benar. Masuk ke jurusan IPS gitu. Sebenarnya itu bukan tidak ada alasan kita memberikan mereka satu arahan tertentu, karena mereka juga akan semakin digali potensinya di dunia yang memang mereka kompeten di bidang itu, seperti itu. Jadi misalnya dia nilainya matematikanya bagus, ya kan, nilai bahasa Inggrisnya bagus, atau nilai terkait dengan ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia ya, kalau kita SMA itu kan itu nilainya bagus-bagus. Nih guru ataupun sekolah mengarahkan dia masuk kelas IPA gitu kan. Ada juga yang memang mereka jiwa sosial ekonominya bagus, tinggi ya. Jadi dia mengarah kepada jurusan IPS. Nah, sebenarnya semua orang itu semenjak dari dini memang sudah diarahkan kompeten dan bidangnya masing-masing gitu. Tinggal bagaimana setiap orang memupuk rasa kepercayaan diri, terus juga memupuk rasa kompetensinya dia terhadap bidang ilmu tertentu, terus mengasah diri dia supaya tetap belajar gitu, tetap belajar di dalam sesuai bidang ilmu yang dikuasainya, seperti itu. Jadi sebagai tapi itu baru tahap awal kan, kita masuk ke dunia SMA. Nanti pas kuliah pasti dia udah menemukan nih arahannya dia. Benar kan.
ada yang sudah jurusan IPA, mereka menyesuaikan dengan cita-cita di awal. Oh, saya dulu cita-cita saya menjadi seorang dokter nih. Iya kayaknya. Gitu kan. Oh, sesuai, kompeten nih dia karena jurusan sebelum IPA. Masuklah ke Dunia. fakultas kedokteran. Mungkin juga nanti mereka di IPA itu mereka ditempa untuk bisa belajar fisika atau belajar kimia gitu. Benar. Nah, mereka ambil jurusan mengajar untuk anak-anak kimia. Bisa saja seperti itu karena memang sedari dini kita harus menempatkan orang itu pada posisi yang pas untuk mereka gitu. Pada saat nanti jenjang yang lebih serius, jenjang perkuliahan, pada saat itu mereka itu akan ditempa untuk menemukan jati diri seperti Agar tidak salah jurusan nggak ya? agar tidak salah jurusan. Pada saat kuliah ialah momentum yang pas untuk kita memulai lagi nih berorganisasi dalam jumlah yang cukup besar, dalam masa yang cukup banyak, Iya, kan? ya. Dalam rentan waktu yang cukup panjang seperti itu. Jadi masa kuliah itu kan orang bisa sampai 3 sampai 4 tahun. Benar, ya kan? bahkan lebih kak. Bahkan lebih gitu. Dan mereka itu harus menguasai apa yang memang menjadi kompetennya, bidangnya dia di mana gitu. Jadi ketika di akhir-akhir semester dia harus, saya ini kayaknya bidang saya benar-benar saya tekunin di bidang ekonomi. Ekonomi itu luas, mulai dari wirausaha, bisnis, manajemen ekonomi gitu kan, manajemen bisnis, ekonomi keuangan, mikro dan lain-lain perbankan. Cangkupannya luas ya. Cangkupannya sangat luas. Tinggal bagaimana dia mengarahkan gitu ya. Benar. Potensi yang ada dalam diri dia itu arahnya kemana seperti itu. Tinggal yang selanjutnya adalah peluang, ya kan, kesempatan untuk mendapatkan apa yang sudah dicita-citakan seperti itu. Ya, itu teman-teman sedikit ulasan dari Kak Andi. Yep. Nah, kan Kak Andi kan tadi kita sudah bercerita dari SMP, SMA sampai ke bangku kuliah. Nah, ini masalah pekerjaan Kak. Ya. Di perusahaan itu apa sih, apa aja yang dibutuhkan untuk karyawan ini? Skillnya dari soft skill, hard skill, perusahaan itu lebih kemana sih? Ya, Kalau boleh tahu? benar. Jadi perusahaan itu dalam merekrut calon karyawan baru, ya mereka punya satu kualifikasi khusus lah ya. Kualifikasi khusus yang akan ditempatkan sesuai dengan divisi yang mereka saat itu buka ya. Jadi kayak job desk-nya harus tepat, harus pas gitu. Terus juga jurusannya harus relate lah, harus sinkron lah ya. Biasanya itu mereka cari dulu fresh graduate atau calon karyawan yang sesuai dengan standarisasi perusahaan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga biasanya kita tuh perusahaan mencari fresh graduate orang-orang yang di luar dari bidangnya gitu. Karena mungkin melihat dari sisi backgroundnya mereka atau fresh graduate, mungkin mereka dulu pernah magang di satu perusahaan apa, atau mereka pernah kursus di suatu tempat apa gitu kan, atau mereka punya pengalaman organisasi apa seperti itu. Itu yang patut salah satu data pendukung ya, informasi pendukung, dan salah satu yang memang menjadi penilaian seperti itu setiap perusahaan dalam merekrut karyawan-karyawan baru. Nah, itu makanya saya bilang ada satu mungkin satu komparasi lah antara teman-teman yang baru lulus kuliah dengan orang-orang yang sudah berpengalaman bekerja, experience. Pasti ada plus minus ya. Jadi bukan berarti melulu orang-orang yang punya pengalaman yang bakal direkrut sama suatu perusahaan. Bisa juga yang tadi yang saya bilang, yang fresh graduate, mereka punya kompetensi, mereka punya potensi yang bagus, latar belakang organisasi yang baik, ya kan? Itu salah satu pendukung, dan punya pengalaman pada saat ada orang yang sambil kuliah dia bekerja kan, mungkin itu menjadi nilai positif. Nah, jadi intinya tuh jangan takut lah ya untuk mencoba. Teman-teman yang baru tamat kuliah pun berkesempatan, berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kak Andi
Ini terakhir Kak, untuk closing statementnya untuk kawan-kawan di rumah, motivasi kekinian Kak, boleh dikasih Ya, sedikit. baik. Teman-teman sahabat motivasi kekinian, untuk pertemuan kita kali ini sebenarnya yang bisa saya sampaikan adalah baik dia udah baru tamat kuliah ya, ataupun mereka yang sudah punya pengalaman, semua itu tantangan itu pasti harus kita lalui ya. Apalagi pada saat di dunia sekarang gitu, dunia yang sangat bersaing gitu ya, sangat digital, semua hal kita mendapatkan informasi sangat cepat. Harusnya anak-anak muda zaman sekarang itu mereka penuh dengan semacam informasi ya, yang sangat memadai gitu, mulai dari informasi terkait pekerjaan, kan lebih mudah kita bisa mengakses ya pekerjaan. Jadi kita juga kalau sebelum melamar suatu perusahaan, kita harus coba browsing dulu, ya kan, browsing dulu perusahaannya ini di bidang apa, sesuai nggak dengan latar belakangnya kita, gitu kan. Terus juga yang kedua, khusus pada posisi yang kita lamar, itu kita gampang kok, tinggal buka gadget kan, kan kita udah smart people semua nih orangnya. Jadi orang-orang yang sudah tamat kuliah itu udah dianggap orang, kalian itu sudah punya kemampuan gitu. Jadi punya kemampuan didukung dengan dunia digital yang serba canggih, harusnya kalian beribu ratus kali lipat lebih hebat daripada zaman-zaman sebelumnya. Gitu. Nah, perlu diketahui bahwa suatu perusahaan punya kualifikasi yang saya bilang tadi gitu kan. Jadi pintar-pintar kita menempatkan diri kita, ya. Ada istilah memang the right man is right place ya. Jadi orang-orang yang tepat itu adalah orang-orang yang pas pada posisinya. Kalian ketika sudah akan menentukan, oh saya mau di sini nih, jiwa saya ada di sini gitu. Nah itu tetap digali terus gitu. Siapa tahu memang pada saat teman-teman diposisikan di posisi itu, kalian sangat punya kekuatan lah ya, super ya, yang bagus gitu, dan bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk perusahaan. Nah intinya semua kan dimulai dengan berusaha ya, berikhtiar. Jadi jangan patah semangat untuk berikhtiar, selalu berdoa. Teman-teman yang masih punya orang tua, minta didoakan sama orang tuanya. Supaya apa ya, supaya kita mendapatkan barokah kan, barokah. Karena itu juga rezeki dan lain-lain itu juga berasal dari keluarga, doa orang tua juga, seperti itu. Nah di sisi lain ya, ketika kita sudah berencana untuk bekerja, ya siapkan diri kita sebaik mungkin, mental kita ya kan, terus juga bahan-bahan kita, mungkin sumber-sumber informasi terkait pekerjaan, bagaimana memanage waktu dalam bekerja, terus juga bagaimana kita menghadapi suatu problem dan cara memecahkan suatu masalah gitu kan. Iya, karena kita kalau dulu di dunia kampus kita itu kan agent of change, agen perubahan, ya. Tapi kalau sudah masuk dunia kerja, beda lagi ya. Berbeda lagi. Jadi kita dituntut untuk problem solving. Jadi kita harus bisa memecahkan suatu masalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya kalau kita ada masalah tapi kita ulur ya, perusahaan juga punya waktu kan, seperti target ya. Target, itu ada target perusahaan lah. Mumpung lagi cari-cari kerja ya, cari-cari kerja, cari kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi diri kita, supaya pada saat kita masuk ke dunia kerja kita sudah sangat siap, baik dari segi mental ya kan, baik dari segi informasi, terus juga kita punya cara komunikasi yang bagus ya kan. Itu sangat faktor yang penting untuk mendukung kita bekerja dengan sehat ya kan, memiliki teman-teman dan lingkungan yang mensupport kita pada saat bekerja, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Andi
Iya. Kawan-kawan yang berumah motivasi pimpinan, sahabat motivasi pimpinan, kita cukup sampai di sini saja dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, Kak. Iya, betul. Saya Wira Agustian dan Saya Andika. Nah, pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.